Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kantor Bupati Grobogan terendam banjir akibat luapan Sungai Lusi. Seorang ODGJ di Pemalang mengamuk, tusuk sang paman hingga tewas. Kantor Bupati Grobogan terendam banjir pada Kamis pagi. Banjir akibat luapan Sungai Lusi meluap karena tak bisa menampung debit air. Namanya banjir memang tak pandang bulu. Kamis pagi kantor Bupati Grobogan kedatangan tamu tak diundang. Banjir setinggi 30 cm imbas luapan Sungai Lusi. Meski tak sampai masuk ke dalam ruangan, genangan banjir di halaman kantor Bupati membuat para pegawainya kesulitan melintas. Ketinggian air meningkat sehingga para pegawai yang tak bisa datang ke kantor karena terjebak banjir diberi dispensasi. Untuk dispensasi untuk pegawai itu yang selama masih bisa untuk melewati jalannya kalau nggak banjir nggak masalah, tetap bisa tetap kerja. Tapi kalau rumahnya terdampak langsung itu bisa untuk dapatkan dispensasi. Selain kantor bupati, banjir juga merendam kawasan perkotaan. Elevasi Sungai Lusi naik karena hujan deras di wilayah hulu. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan Hasanuddin dan Jalan Madukoro berunjuk rasa di depan gedung DPRD dan Balai Kota Semarang. Mereka menuntut diperbolehkan berjualan kembali di sepanjang jalan tersebut. Kamis pagi, PKL yang berjualan di Jalan Hasanuddin Semarang Utara dan Jalan Madukoro Semarang Barat mendatangi kantor Balai Kota dan DPRD Semarang. Mereka menyampaikan aspirasinya lewat tulisan di spanduk dan orasi. Setelah berorasi, PKL diizinkan masuk ke kantor DPRD yang satu kompleks dengan Balai Kota Semarang. Dalam audiensi dengan DPRD, para pedagang menolak rencana relokasi dan meminta tetap bisa berjualan di jalan tersebut. Para pedagang resah setelah beberapa kali ada surat edaran dari camat melalui lurah yang meminta mereka pindah. Padahal mereka sudah menyerahkan data lengkap PKL beserta jenis dagangannya ke Pemkot Semarang. Kami sudah mengajukan ke Dinas Perdagangan sekitar 3 minggu yang lalu. Tapi seminggu kemarin itu oleh camat Semarang Utara itu ada surat maksimal 5 hari harus pindah. Nah ini kan nggak ada koordinasi. Sekda Kota Semarang merespons tuntutan PKL. Pemerintah kota dan Dinas Perdagangan telah menyiapkan penataan ulang pedagang dengan memperhatikan aspek kebersihan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Ini prinsip ya, tadi karena dari Dinas Perdagangan ini kelihatannya sudah punya konsep untuk penataan, mengizinkan nanti mungkin ya kita menyesuaikan. PKL di Jalan Hasanuddin dan Jalan Madukoro dilarang berjualan karena menyebabkan kemacetan. Para pedagang kaki lima ogah direlokasi ke Lingkar Tanjung karena tempatnya kumuh dan jauh dari jangkauan pembeli. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Seorang mantan camat di Pemalang tewas ditusuk oleh keponakannya sendiri yang merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Pelaku yang baru saja keluar dari rumah sakit jiwa mengamuk saat dipaksa untuk minum obat. Tangan Alif Muparos berlumur darah setelah menusuk pamannya sendiri. Selain menyerang sang paman, pelaku juga menyerang 2 orang lainnya hingga mereka terluka. Penyerangan ini terjadi di Desa Kembanggan, Kecamatan Moga, Pemalang. Setelah mengamuk dan melukai beberapa orang, Alif pun ditangkap. Pelaku ternyata merupakan ODGJ yang baru saja keluar dari rumah sakit jiwa. Pamannya bernama Bambang Ali Nuryanto meninggal dunia karena terdapat 17 luka tusuk di tubuhnya. Sedangkan 2 korban lain bernama Azrul dan Nur Hidayah ditusuk di punggung dan tangan. Kejadian ini bermula saat Nur Hidayah meminta pelaku minum obat. Pelaku menolak dan mengamuk hingga melukai 3 korban yang masih anggota keluarga.
sudah 2 kali, 3 kalian dibawa ke rumah sakit jiwa. Ya kalau ngamuk yang begini ya baru kali ini sih. Biasanya cuma teriak-teriak dan kadang-kadang kebetulan itu kan masih satu keluarga. Yang pelaku itu ponakan. Lah kalau Pak Bambang itu Pak Lik berarti. Ketiga korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa Bambang tidak tertolong karena lukanya cukup parah. Setelah disalatkan, jasad Bambang dimakamkan di TPU setempat. Pelaku sempat dibawa ke Polsek Moga, namun karena terus mengamuk, pelaku akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Siaga Medika Pemalang untuk dirawat di ruang kejiwaan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang. Para calon haji asal Gunung Kidul, Yogyakarta mengenakan belangkon saat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Mereka memanfaatkan momen religius ini sebagai kesempatan untuk mempromosikan budaya khas Yogyakarta. Ratusan calon haji pria asal Gunung Kidul, Yogyakarta tampil beda saat memasuki asrama haji Donohudan di Kabupaten Boyolali. Mereka mengenakan penutup kepala khusus, yakni belangkon khas Yogyakarta. Pengenaan belangkon mereka lakukan sebagai identitas tambahan saat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Para calon haji ini tergabung dalam kloter 69 asal Kabupaten Gunung Kidul. Selain beribadah, para calon haji juga ingin mengenalkan budaya khas Yogyakarta. Apalagi belangkon memiliki filosofi, diantaranya adanya 17 biru atau lipatan yang menyimbolkan 17 rakaat salat wajib. Kami pakai belangkon yang pertama tentu nguri-uri kebudayaan Jawi, ngayuk Yogyakarta Diningrat. Karena memang belangkon yang membuat itu tahu filosofi, ini semuanya ada filosofinya. Di antaranya ini ada 17 biru menandakan 17 rakaat dan masih ada filosofi yang lain. Yang kedua, belangkon ini cukup unik dan sejak tahun 2017 di KPIH kami Muslimatin Udarul Quran Gunung Kidul ini kita pakai dan terbukti di sana itu nengeri jamaah putar itu sangat-sangat mudah. Kita sama-sama ke masjid pakai belangkon itu cukup mudah untuk ditengeri dari belakang. Ada 2 hal penting itu yang bisa kita sampaikan. Akan kadang-kadang ditemukan di sana itu jamaah itu belangkonnya didekati oleh orang dari luar negeri, mau dijoli, mau dibeli. Gitu. Para calon haji asal Gunung Kidul terbang ke Tanah Suci pada Kamis malam. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Seluruh hewan kurban di Pasar Hewan Ambarawa, Kabupaten Semarang diperiksa kesehatan secara rutin untuk memastikan hewan layak dikorbankan. Pemeriksaan juga untuk mencegah penyakit mulut dan kuku. Satu persatu petugas memeriksa sapi di Pasar Hewan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Unit pelaksanaan teknis daerah Pasar Hewan melibatkan 4 tenaga medis untuk memeriksa kondisi kesehatan hewan yang masuk ke pasar. Pemeriksaan dipusatkan pada mulut, kuku, dan mata yang kerap menyerang ternak sapi. Petugas tidak segan-segan menolak hewan yang terindikasi sakit masuk ke pasar. Dari pemeriksaan, petugas menemukan 1 ekor sapi sakit, namun tidak mengalami penyakit kuku dan mulut atau PMK. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal, dipastikan hewan yang masuk ke pasar hewan adalah hewan yang betul-betul sehat. Kalau terindikasi kasus PMK, itu sudah kita paksa, kita pastikan untuk langsung dibawa keluar dari pasar. Sementara pedagang mengeluhkan turunnya minat masyarakat untuk membeli hewan ternak pada tahun ini. Ada peningkatan nggak Pak untuk tahun ini? Ada peningkatan berarti ya? Malah turun? Oh, di tempat saya itu biasanya ada kelompok sekitar 5-6, sekarang tinggal 4-3 itu biasa. Ini satu kamu udah daerah saya daerah Boyolali. Biasanya kan daerah saya itu pasti dari tahun kemarin sudah ada sistem arisan. Tapi sekarang Pihak UPTD mengimbau masyarakat untuk memastikan hewan kurban yang dibeli dalam kondisi sehat serta memiliki sertifikat kesehatan yang sah dari dinas terkait. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Bebek tak hanya digoreng dan dibakar saja. Jika bebek diolah dengan opor bumbu rempah-rempah, rasanya tak kalah nikmat. Di Boyolali ada sebuah warung yang menyajikan opor bebek. Saking enaknya, dalam 1 hari mereka mampu menjual 100 ekor bebek.
Pengolahan bebek dengan cara digoreng dan dibakar itu udah biasa. Gimana ya rasanya jika diopor? Nah ternyata opor bebek ini menu andalan warung makan yang legendaris di Kecamatan Sawit, Boyolali. Opor bebek di sini dibuat dengan bumbu rempah-rempah. Rasanya yang enak dan tekstur dagingnya lembut membuat pembeli ketagihan sehingga mereka balik lagi ke sini. Bebek ini disajikan dengan kuah opor terpisah. Bebek bisa dinikmati bersama tumis daun pepaya dan tambahan sambal yang pedas. Ini dagingnya itu sangat empuk ya. Biasanya kan kalau bebek itu kan identik digoreng atau dibakar. Ini tuh di Bukom ini bisa diopor. Jadi walaupun nanti rasanya agak manis, kuahnya yang agak manis itu nanti bisa tersamarkan karena bebek yang ini tuh rasanya sedikit gurih. Rahasia empuknya daging bebek ini ternyata pada jenis bebeknya. Pemilik warung kerap memasak bebek yang baru saja bertelur karena rasanya berbeda dengan bebek muda. Kalau soal rasa jangan ditanya, karena bebek ini dimasak 2 kali dengan bumbu rempah-rempah yang khas. Dari cita rasanya, dari bumbunya beda. Terus dari tekstur bebeknya beda, karena kita pakai bebeknya bebek akhir, bukan yang muda. Nah maksudnya akhir tuh bebek yang udah habis-habisnya bertelur. Ya. Makanya kalau dimasak dagingnya masih tetap ada. Iya, kita masaknya 2 kali. Kita ungkep dulu pakai rempah-rempah, baru kita bumbu lagi, pakai santan. Satu porsi opor bebek dijual Rp40.000. Karena rasanya yang lezat, dalam 1 hari Retno bisa menghabiskan 100 ekor bebek. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.